Baik, kita mulai kuliah kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke pertemuan yang ke-11. Tapi sebelumnya kita review dulu ya materi perencanaan pajak pertambahan nilai. Kita bahas yang pretest dulu. Silakan, ada yang mau? Nomor 1 dulu deh. Siti Nadia, silakan. Berapa tarif PPN mulai bulan April 2022? Jawabannya apa ya, Pak? Jawabannya B, Pak, 11%. 11%. Betul ya. Nomor 2, silakan. Siti Susanti. Perusahaan yang memiliki kemungkinan lebih bayar PPN adalah B, Pak, PTG, perusahaan eksportir. PTG ya, perusahaan Ya. eksportir. Nomor 3. Ada soal nomor 3. Suci, silakan. Kejahatan apa yang sering terjadi yang terkait dengan PPN? Semua jawaban benar, Pak. Ya, betul ya. Nomor 4. Siti. Laporan keuangan yang berhubungan langsung dengan PPN adalah B, Pak, laporan posisi keuangan dan laporan perubahan modal. Salah ya. Ada lagi yang mau coba? Siti Nadia. Laporan keuangan yang berhubungan langsung dengan PPN adalah laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan, Pak. Ya, betul. Jawaban yang benar itu A. Nomor 5. Siti Susanti. Pada hakikatnya, pembayar dari PPN adalah E, pembeli. Betul ya. E, pembeli. Kita lanjut soal latihan ya. Yang kemarin atau pertemuan lalu ditugaskan. Kemarin sampai nomor 5, sekarang
Kita lanjut soal latihan yang ke-6. Silakan, nomor 6. Dian, silakan. Bagaimana cara menghitung PPN yang terutang? Jelaskan disertai dengan contoh. Cara menghitung PPN yang terutang yaitu dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan DPP atau dasar pengenaan pajak. Tarif PPN di sini yaitu 10% untuk di dalam negeri. Tarif pajak dapat berubah menjadi lebih rendah atau lebih tinggi sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Contohnya PTA menjual barang kena pajak PTB dengan harga jual 25 juta, maka PPN terutang yang harus disetorkan adalah 10% dikali 25 juta, yaitu 2.500.000. Ya, betul ya. Itu untuk yang nomor 5. Nomor 6. Lanjut nomor 7. Siti, silakan. Apa yang menjadi pertimbangan untuk melakukan restitusi atau kompensasi? Jelaskan disertai dengan contoh. Yang menjadi pertimbangan yaitu perusahaan mendapatkan pengembalian dana baik berupa kompensasi maupun restitusi. Terus contohnya misalkan kalau restitusi, jadi kita dapat pengembalian dana dari negara, baik itu, tapi kita tuh harus ngajuin dulu ke negara. Nah itu tuh jadi bisa ditolak maupun diterima. Kalau diterima ada 2 option, bisa diterima seluruhnya atau sebagian. Lalu kalau kompensasi itu pengembalian dana dengan dikompensasikan ke pembayaran pajak untuk periode selanjutnya. Oke, betul ya. Jadi karena itu jawabannya ada di modul sebagiannya. Lanjut nomor berikutnya, 8. Dian, silakan. Apakah transaksi di bawah 1 juta rupiah dikenakan PPN? Jelaskan dan sebutkan dasar hukumnya. PPN dan PPNBM tidak dipungut oleh bendaharawan pemerintah dalam hal pembayaran yang jumlahnya paling banyak 1 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN PPNBM, PP No. 1 Tahun 2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM, lalu PMK Nomor 231, PMK 03 2019 tanggal 31 Desember 2019. Oke. Yang disebutkan itu kalau transaksinya dengan bendaharawan negara. Kalau selain bendaharawan negara, itu boleh di bawah 1 juta ya. Itu kalau misalkan dengan bendaharawan ya, 1 juta itu. Jawabannya bisa betul ya. Nomor 9. Ririn. Apabila peredaran usaha suatu perusahaan dalam 1 bulan sebesar 20 juta rupiah, apakah masuk akal jika pajak masukannya sebesar 25 juta rupiah? Jelaskan. Iya, apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP. Apabila dalam suatu masa pajak masukannya yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang artinya dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Artinya, dalam suatu masa pajak dapat terjadi pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran. Kelebihan pajak masukan tersebut tidak dapat diminta kembali pada masa pajak yang bersangkutan, tetapi dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Jawabannya bisa ya. Karena kemungkinan barang yang dibeli itu tidak semuanya terjual. Jadi bisa menjadi lebih besar. Itu nomor 9. 10, silakan. Tanti. Apa akibatnya apabila e-faktur yang diterbitkan ditolak oleh DJP? Untuk penjual maka tidak dapat menerbitkan faktur.
Kemudian akibat untuk pembeli tidak dapat mengkreditkan PPN masukan. Kemudian faktur pajak tidak valid. Gitu, Pak. Ya, tuh ya. Lanjut ke soal kasus yang nomor A ya, yang pajak masukannya dulu. Silakan, Siti Susanti. Yang nomor A yang pajak masukan yang membeli peralatan kepada PT Alat seharga 80 juta, pajaknya 8 juta, lalu membeli plastik kepada PT Plastik seharga 5 juta, pajak masukannya 500.000, lalu membeli bahan baku kepada PT Dunia Selamat 40 juta, pajaknya 4 juta, total pajak masukannya 12.500.000. 12.500.000. Betul ya. Itu yang masukan. Yang beli sama beli. Siti Susanti ya. Silakan yang B. Dian. Berapa pajak keluaran dari PT Suka-Suka? Pajak keluarannya menjual barang ke PT Terang senilai 100 juta, PPN-nya 10 juta, tapi ada retur barang dari PT Terang 10 juta, jadi minus 10 juta dikurangi 1 juta, total 9 juta. 9 juta. Betul ya. Lanjut yang C. Meta. Pajak yang harus disetorkan oleh PT Suka-Suka di bulan Januari, pajak keluarannya 9 juta, pajak masukannya 12.500.000, jadi pajak terutang Januarinya minus 3.500.000, PPN lebih bayar. Lebih bayar. Betul ya. Sekarang masuk ke yang nomor 2. Yang A, pajak masukan. Dian. Pajak masukannya membeli bahan baku kepada PT Kain senilai 150 juta, PPN-nya 15 juta. Terus membeli bahan penolong kepada PT Benang 80 juta, PPN-nya 8 juta. Lalu membeli peralatan ke PT Alat senilai 70 juta, PPN-nya 7 juta. Lalu membeli bahan baku kepada PT Kain 50 juta, PPN-nya 5 juta. Yang terakhir membeli kain dari PT Gaya 10 juta, PPN-nya 1 juta. Total semuanya 36 juta. Totalnya berapa? 36 juta, Pak. 36 juta. Nah, ini ada keterangan ya. Ada keterangan lagi. Nomor 2. Betul ya. Tadi itu siapa ya? Dian ya? Dian. Lanjut, nomor B. Siti Nadia. Untuk pajak keluarannya, Pak, menjual kepada PT Busana sebesar 15 juta, PPN-nya 1.500.000. Menjual kepada PT Passion 30 juta, PPN-nya 3 juta. Menjual ke PT Gaya 35 juta, PPN-nya 3.500.000. Kepada PT Busana melakukan retur dari barang yang dibeli sebesar 3 juta, PPN-nya minus 300. Untuk menjual ke PT Passion 90 juta dengan PPN 9 juta. Total PPN keluarannya 16.700.000. 16.700.000. Yang C. Siti Susanti. Yang C untuk PPN terutangnya, pajak masukannya kan tadi
36 juta, pajak keluarannya 16.700.000. Jadi PPN terutangnya 19.300.000, Pak. Lebih bayar. Lebih bayar. Ya. D. Siti Nadia. Untuk batas pelaporan jika semua transaksi terjadi pada bulan Februari 2019, pada akhir bulan Maret 2019, sesudah berakhirnya masa pajak, Pak. Oke, itu ya. Maret tanggal 31. Lanjut, yang E. Ririn. Batas pembayarannya pada akhir bulan Maret 2019 sebelum SPT masa PPN disampaikan. Oke, itu nomor 2. Lanjut, nomor 3A. 3A. Ya, pajak masukan. Dian, silahkan. Pajak masukannya pada PT Celana bulan Januari membeli 150 juta, PPN-nya 15 juta, lalu membeli bahan baku berupa kain kepada PT Garmen 500 juta, PPN-nya 50 juta, membeli benang ke PT Nilon 80 juta, PPN-nya 8 juta, membeli makan untuk dibagikan 40 juta, PPN-nya 4 juta, lalu melakukan retur kepada PT Garmen 150 juta, PPN yang dikembalikannya min 15 juta, membeli kotak untuk membungkus 5 juta, PPN-nya 500.000, lalu retur kepada PT Nilon senilai 15 juta, jadi retur PPN-nya 1.500.000. Total PPN masukannya 61 juta, Pak. Oke, nomor 3 itu ada keterangan. Ya, ada keterangan nomor 3. Faktur pajak yang diberikan PT Garmen ternyata nomor seri faktur pajaknya tidak valid. Jadi, nomor 1 itu tidak boleh karena belum valid. Belum boleh dikreditkan. Otomatis transaksi nomor 7 juga tidak. Ya, karena kan retur itu faktur pajaknya nginduk ke faktur pajak yang pertama. Kemudian makan juga enggak, karena makanan itu bukan objek PPN. Jadi tinggal sisanya. Ya, jadi tinggal sisanya. Berapa jadi sisanya? Dian. Sebentar kamu ngitung dulu. Silakan. Rp23.500.000 bukan, Pak? 20. 3.500.000. Bentar ya, saya membeli
Bapak, maaf, seharusnya 10 juta. Tadi salah lihat di faktur yang terselipnya. Faktur pajak terselip nomor 1 ya. Iya, Pak. Ini kan transaksinya itu transaksi penjualan atau pembelian. Nomor 1 ini transaksinya penjualan. Karena di sini PT Celana membeli. Transaksi yang kedua juga penjualan. Jadi pajaknya itu yang bisa dimasukkan yang pertama 8 juta. Kemudian 500.000. Kemudian 1.500.000. Jadi berapa? 7 juta, Pak. Nah, itu ya yang benar. Pajak masukannya 7 juta. Kita lanjut yang kedua. Pajak keluaran. Siti, silakan. Untuk nomor 2, yang pertama transaksi nomor 2 menjual kepada PT Bergaya sebesar 20 juta, pajak keluarannya 2 juta. Lalu yang ketiga menjual kepada PT Keren sebesar 60 juta, pajak keluarannya 6 juta. Lalu retur dilakukan oleh PT Bergaya dari transaksi sebelumnya sebesar 3 juta, jadi minus 300.000. Lalu transaksi nomor 8, terjual barang jadi kepada PT Kemeja sebesar 60 juta, pajaknya 6 juta. Lalu untuk transaksi nomor 2, terjadi perbedaan nilai antara faktur pajak pada transaksi nomor 2 yang seharusnya nilainya 22 juta, jadi ada tambahan pajak keluaran senilai 200.000. Kalau yang nomor 1, itu nggak dihitung karena lebih dari 3 bulan gitu nggak, Pak? Silakan. Jadi total pajak keluarannya 13.900. Total pajak keluarannya 13.900.000, Pak. Oke, kita lihat. Untuk transaksi yang kedua itu 2 juta. Tapi ini dikoreksi ya. Kemudian transaksi yang ketiga itu 6 juta. Kemudian transaksi yang ke-6 itu 300.000. Nomor 8 itu 6 juta. Kemudian nomor 1 itu 1.500.000. Nomor 2 ini yang dimasukkan 2.200.000. Jadi nilainya berapa? Untuk nomor 1 yang tidak boleh itu 3 bulan. Yang dimaksud 3 bulan itu bukan pajak keluaran, melainkan pajak masukan. Adapun pajak keluaran
terakhir lapornya itu kan akhir bulan berikutnya. Berarti bulan Maret, bulan Februari. Tapi kalau sudah melalui itu, boleh tetap lapor, tapi kena denda berupa sanksi administratif sebesar 2% per bulan. Jadi kalau Maret terakhir berarti Februari terakhir berarti Maret dan April dihitung. Jadi kena denda ya. Denda 2% kali 2 bulan kali 1.500.000. Jadi tetap boleh dimasukkan. Jadi yang 1 juta, yang transaksi nomor 1 itu masuk. Jadi berapa? Kalau 1.500.000-nya ada? Jadinya 15.400.000, Pak. Ya, itu dia 15.400.000. Nah, itu jawabannya. Jadi yang 3 bulan nggak boleh dikreditkan itu bukan pajak keluaran ya, tapi pajak masukan. Nanti bisa lihat lagi di modul. Lanjut. Nomor 3. Yang C. Dian. Memutuskan apa yang akan Anda lakukan untuk faktur pajak dari PT Celana bulan Januari. Tetap memasukkan pada perhitungan PPN masukan, karena apabila ada pajak masukan yang belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, maka dapat dikreditkan pada masa berikutnya, paling lama pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan. Faktur PT Celana pada bulan Januari dan pelaporan bulan April belum dilaporkan. PT Celana bulan Januari itu ya jawabannya tetap dilaporkan ya. Dan harus membayar denda 2% kali 2 bulan kali 1.500.000. Begitu. Lanjut, D. Siti Nadia. Apa yang Anda lakukan dengan faktur pajak yang nilainya salah? Di sini saya akan melakukan pergantian atau edit nominal, Pak, sehingga diberikan pemberitahuan bahwa telah terjadi kekeliruan nominal. Jadi jawabannya kemungkinannya 2. Yang pertama kita bikin baru, yang kedua kita bikin pengganti. Kalau bikin baru berarti faktur pajak yang lama itu dibatalkan. Kalau faktur pajak pengganti, faktur pajak yang lama masih berlaku dengan kode yang berbeda di awalnya. Yang biasanya 010 jadi 011. Itu yang D. Yang E. Ririn Gandari. Apa yang Anda lakukan dengan faktur pajak PT Garmen yang tidak valid? Meminta kembali faktur yang valid kepada PT Garmen. Ya, meminta yang valid ya. Terakhir, F. Siti Susanti. Pajak yang terutang di bulan April, yaitu 8.400.000, Pak. Kurang atau lebih? Kurang bayar. Pajak masukannya 7 juta. Pajak keluarannya 15.400.000. Kurang atau lebih itu? Kurang bayar, Pak. Kurang bayar. Berapa? Kurang bayar sebesar 8.400.000. Ya, tuh. Kurang bayar sebesar 8.400.000. Nah, itu materi pertemuan lalu ya tentang perencanaan PPN. Sekarang kita masuk materi yang baru tentang perencanaan untuk revaluasi
aset. Silakan disiapkan untuk materinya. Sebelumnya kita akan baca dulu ya pretestnya. Karena sekarang tanggal berapa nih? 16 ya. Tanggal 16, maka coba salah. Wanda, silakan. Jangan dijawab ya, dibaca aja. Ada Wanda? Belum ada ya. Tanti ada? Ada, Pak. Silakan. 1. Revaluasi aset merupakan keuntungan yang bisa dipilih oleh perusahaan karena A. dapat menambah biaya, B. dapat mengurangi laba, C. dapat memperbesar biaya depresiasi, D. dapat dibiayakan, E. semua jawaban benar. Oke, lanjut nomor 2, Meta. Nomor 2, mengapa diperlukan revaluasi aset? A. Karena nilai buku sama dengan nilai wajar. B. Nilai wajar selalu lebih rendah dari nilai buku. C. Nilai wajar adalah nilai yang dapat mengurangi biaya. D. Karena nilai buku seringkali lebih bisa diandalkan. E. Karena nilai wajar lebih merupakan nilai sebenarnya. Nomor 3, Siti. Susanti. Nomor 3, kapan dikenakan PPh final atas revaluasi aset? Yang A, ketika beban depresiasi berubah menjadi lebih tinggi. B, ketika nilai buku lebih besar dari nilai wajar. C, ketika nilai wajar sama dengan nilai buku. D, ketika aset bernilai negatif. E, ketika aset sudah bisa dijual. Lanjut nomor 4, Herul. Nomor 4. Ya, silakan. Apa dampak dilakukan revaluasi aset? A. Nilai aset berkurang. B. Nilai aset bertambah. C. Nilai aset sama. D. Nilai aset bertambah dan berkurang. E. Nilai aset tersedia untuk dijual. Lanjut, yang kelima, Nur Laila. Belum hadir. Coba Rizky Romdoni. Kapan dilakukan revaluasi aset secara parsial? A. Apabila lebih menghasilkan laba. B. Apabila meningkatkan penjualan. C. Apabila mengurangi return penjualan. D. Apabila diskon penjualan menurun. E. Semua jawaban salah. Jawabannya yang... Nggak usah dijawab. Kan ini pretest ya. Nanti dijawabnya di pertemuan depan. Oke. Kita lanjut materi kita yang baru tentang revaluasi aset. Kita lihat pendahuluannya. Di sini revaluasi aset ada kata re gitu ya. Re itu kan artinya mengulangi. Seperti contoh reboisasi, reinkarnasi gitu ya. Kemudian replay, nah, itu termasuk mengulangi. Yang
diulangi itu apa? Yang diulangi itu adalah evaluasi. Ya. Yang diulangi itu evaluasi. Karena ini berhubungan dengan aset, yang dimaksud evaluasi itu adalah penilaian. Jadi, revaluasi aset itu artinya penilaian kembali atau penilaian ulang atas aset yang kita miliki dengan tujuan agar nilai aset itu menjadi wajar yang sesuai dengan kenyataan. Kenapa adanya revaluasi aset? Karena adanya kenaikan nilai aset tetap di pasaran. Contoh, di sini ada aset tahun 2017. Ya, ini 2017 katanya memiliki mesin. Harganya adalah 800 juta. Masa manfaatnya 8 tahun. Kemudian di tahun 2020 mesin tersebut tidak lagi digunakan. Tapi di tahun itu banyak yang menginginkannya. Gitu ya. Secara buku nilainya 500 juta. Ternyata pada kenyataannya nilai wajarnya adalah sebesar 600 juta. Nah, ini yang dinamakan sebagai revaluasi, di mana nilai wajar itu merubah dari nilai buku. Biasanya nilai wajarnya lebih tinggi. Biasanya. Yang mempengaruhinya adalah dua. Yang pertama, supply. Yang keduanya, demand. Kalau supply-nya sedikit, ya aset kita jadi naik. Gitu ya. Atau kalau misalkan demand-nya banyak, harganya akan naik. Jadi ketika supply-nya dikit, ketika demand-nya naik. Pada saat itu nilai aset akan bertambah. Kemudian dampaknya dari meningkatnya nilai aset adalah meningkatnya nilai depresiasi. Jadi kalau dituliskan revaluasi itu ada dua kemungkinannya. Yang pertama, nilai revaluasi lebih besar dari nilai buku. Yang kedua, kemungkinannya nilai revaluasi lebih kecil dari nilai buku. Kalau nilai revaluasinya lebih besar dari nilai buku, akibatnya adalah nilai aset akan meningkat. Kalau nilai aset meningkat, akan menjadikan beban depresiasi juga meningkat. Kalau beban depresiasi meningkat, otomatis laba, coba kita tanya ya. Rizky Romdoni ada? Belum. Nia.
Labanya meningkat atau menurun ya? Ada, Pak. Menurun, Pak. Labanya menurun, betul ya. Laba menurun. Kalau laba menurun, untuk pajaknya gimana, Rifki? Boleh diulang, Pak, pertanyaannya? Kalau laba menurun, pajaknya gimana? Naik atau turun? Turun, Pak. Itu turun. Tuh. Nah, itu kalau nilai revaluasinya lebih tinggi. Kalau nilai revaluasinya lebih rendah, gimana? V-nya, nilai asetnya. Nilai asetnya menurun. Menurun. Kemudian Siti Nadia, beban depresiasinya gimana? Menurun juga, Pak. Beban depresiasinya menurun ya. Christian. Ada? Ada, Pak. Labanya gimana? Menurun, Pak. Beban depresiasinya menurun. Labanya? Menurun, Pak. Masa sama kayak yang sebelah? Nilai Oh iya, naik, Pak. labanya naik. Lanjut, Yunika. Pajaknya gimana? Pajaknya naik, Pak. Pajaknya naik. Nah, ini kalau misalkan revaluasi ya. Akibat dari adanya revaluasi. Kalau lebih besar, pada intinya pajaknya akan turun. Kalau nilai revaluasinya kecil, maka pajaknya akan naik. Seperti itu. Kemudian di sini ada dasar hukumnya tentang perencanaan, tentang evaluasi aset. Kemudian di Undang-Undang PPH dijelaskan bahwa yang berhak untuk menetapkan peraturan tentang revaluasi aset adalah Menteri Keuangan. Kemudian akan ada pajak yang harus dibayar atas selisih. Selisih ini memiliki kemungkinan selisih positif atau selisih negatif. Pokoknya selisih dikenain pajak. Mau selisihnya lebih besar atau selisihnya lebih kecil. Kemudian di paragraf ini ngejelasin tentang dulu revaluasi aset itu dijadikan dasar untuk memberikan insentif, yaitu pengurangan PPh pasal 19 ya. Tapi sekarang udah nggak berlaku lagi karena ini khusus untuk tahun 2015-2016. Kemudian kalau misalkan kondisinya itu inflasi, maka perusahaan harus melakukan pertimbangan karena apabila terdapat selisih lebih harus membayar pajak final sebesar 10%. Gitu ya. Kemudian kalau kita memutuskan untuk melakukan revaluasi aset, maka dalam jangka waktu 5 tahun tidak boleh dilakukan penjualan. Kalau kekeh pengen jual itu aset yang sudah direvaluasi, maka ada PPN tambahan sebesar 15%. Kecuali kalau dijualnya ke pemerintah, nggak akan dikenakan pajak lagi. Jadi di sini
kita harus memperhitungkan. Misalkan apabila nilai revaluasinya lebih tinggi dari nilai buku, maka akan muncul selisih lebih. Gitu ya. Nah, selisih lebih ini akan dipajaki dengan PPh final yang tarifnya sebesar 10%. Oleh karena itu, harus hitung-hitungan akibat dari nilai revaluasi ini, misalkan pajaknya gitu ya, turun sebesar 50 juta. Kemudian pajak final yang harus kita bayar misalkan 40 juta. Nah, kalau seperti ini keadaannya, maka kita bisa merekomendasikan ambil atau lakukan revaluasi. Tapi kalau kondisinya pajak yang kita bayarnya turun, misalkan sebesar 50 juta, tapi kita harus bayar pajak final yang 10%-nya adalah 60 juta, maka kita tidak sarankan untuk melakukan evaluasi. Jadi ini yang dimaksud dengan mempertimbangkan mana yang lebih menguntungkan. Berikutnya tentang fungsi dari revaluasi aset. Fungsi dari revaluasi aset. Yang pertama, HPP yang kita hasilkan mendekati harga pokok yang wajar. Kenapa? Karena menggunakan harga pasar. Yang kedua, meringankan kewajiban perpajakan. Kenapa? Karena labanya turun. Berikutnya, yang ketiga, meningkatkan struktural modal sendiri, yaitu DER. Apa rumus DER, Yunika? Hadir Yunika? Nggak ada ya. Fadila. Gimana? Rumusnya total hutang dibagi ekuitas, bukan Pak? Total hutang dibagi Ekuitas. ekuitas. Nah, kalau kita melakukan revaluasi aset, maka ekuitas kita akan berubah menjadi lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan DER kita menjadi lebih baik. Hasilnya, pada saat kita mau minjem dana, maka akan lebih dipermudah. Padahal kita tidak melakukan apapun, kita nggak naikin penjualan, kita nggak ngurangin hutang, tapi kita hanya merubah ekuitas kita dengan revaluasi aset. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, masih dengan performa perusahaan, yaitu dengan adanya minat dari para investor. Karena ketika kita lihat
gitu ya. Misalkan bisa dilihat dari ROA. Apa rumus ROA Ika Witriana? Gimana? Rumus ROA apa? Laba bersih dibagi aset laba bersih dibagi aset total, Pak. Laba dibagi aset. Nah, karena kita melakukan revaluasi, jadi asetnya itu sama kayak DR, asetnya meningkat, mengakibatkan ROA menjadi bagus. Maka menghasilkan minat para investor. Itu yang keempat. Yang kelima, harus dihitung. Harus dihitung bagaimana dengan pembayaran 10%. Apakah worth it atau enggak? Kemudian fungsi yang keenam adalah memudahkan ketika melakukan merger. Kenapa? Karena merger itu kita harus menghitung semua nilai yang perusahaan miliki dan yang paling benar adalah yang paling wajar. Yang paling wajar adalah yang sesuai dengan harga pasar. Maka pada saat merger ketika kita melakukan evaluasi itu lebih baik karena berdasarkan nilai aset sesungguhnya. Seperti itu. Kita lihat lagi di sini, revaluasi itu tadi ada dua, nilai revaluasinya bisa lebih besar atau lebih kecil. Dampak dari nilai revaluasinya lebih besar, asetnya bisa meningkat, beban depresiasinya meningkat, labanya menurun, dan pajaknya juga menurun. Tadi kita jelaskan ada dampak atau konsekuensi yang harus kita terima ketika kita memutuskan untuk revaluasi aset. Yang pertama, itu tidak boleh menjual minimal 5 tahun. Yang kedua, kalau mau jual, ya, tambah PPh 15%. Yang ketiga, kalau jual ke pemerintah, maka tidak dikenakan, alias aman. Jadi itu ya, dampak yang harus kita, atau konsekuensi yang harus kita terima kalau kita melakukan evaluasi. Yang pertama, setelah melakukan evaluasi, kita tidak boleh menjual aset yang kita sudah lakukan evaluasi selama minimal 5 tahun. Yang keduanya, kalau pengen ngejual, maka akan dikenakan pajak tambahan secara final sebesar 15%. Tapi kalau yang belinya pemerintah, maka tidak dikenakan. Bapak, ya, izin bertanya, kalau 15% itu dari nilai buku sisanya atau dari nilai jualnya? Nilai jual. Di sini kan kata-katanya jika dialihkan, berarti dialihkan itu artinya jika dijual, ya. Maka jika dialihkan maka akan dikenakan PPh tambahan 15% lagi. Nah, ini dasarnya ada ya, sorry.
dialihkan, maka akan dikenakan PPh tambahan 15% lagi dari selisih revaluasi. Jadi kalau kita contohkan seperti ini untuk lebih jelasnya. Misalkan nilai buku 100 juta, nilai revaluasi 130 juta. Nah, ini ada selisih 30 juta. Nah, selisih 30 juta ini harus bayar pajak 2. Yang pertama PPh atas revaluasi sebesar 15% dikali 30 juta. Yang kedua PPh tambahan karena menjual. Yang atas 10% ya. Yang bawah 15% kali 30 juta. Gitu. Jadi tarifnya 25%. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita pengen tahu bagaimana pandangan PSAK terhadap revaluasi aset. Dalam PSAK yang mengatur tentang aset tetap itu ada di PSAK 16. PSAK 16 bilang yang namanya aset adalah aset berwujud, dimiliki oleh perusahaan, digunakan untuk produksi, penyediaan barang, atau direntalkan, atau tujuan administratif yang digunakan selama lebih dari 1 periode. 1 periode itu 12 bulan. Di dalam PSAK tidak diperkenankan melakukan revaluasi aset, kecuali kalau ada peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah dalam revaluasi aset itu ada, yaitu di PMK nomor 384 tahun 1998. Ini PMK tentang bolehnya melakukan revaluasi aset. Nah, jadi PSAK mau nggak mau dia harus memperbolehkan melakukan revaluasi aset. Kenapa PSAK tidak boleh melakukan revaluasi aset? Karena PSAK itu menganut penilaian aset berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Jadi pada saat ada perubahan di tengah-tengah, maka prinsip harga perolehan itu menjadi tidak berlaku. Seperti contoh, harga perolehan misalkan 1 miliar, ini tahun 2020. Kemudian dihitung depresiasinya, ya. Kemudian misalkan di tahun 2021 nilainya menjadi 750 juta. Di tahun 2022 misalkan 500 juta. Nah, tapi di tahun 2022 dilakukan revaluasi aset sehingga yang asalnya dicatat 500 juta berubah dengan nilai revaluasi sebesar 650 juta. Nah, karena ada perubahan yang menjadi dasar pengenaan yang menjadi dasar perhitungan biaya depresiasi itu bukan lagi yang 1 miliar, tapi yang 650 juta. Nah, ini merupakan pelanggaran secara akuntansi. Karena harusnya penilaian aset itu berdasarkan harga perolehan, bukan nilai revaluasi yang datangnya adalah tengah-tengah.
Begitu. Makanya penyimpangan ini karena ada peraturan pemerintahnya, di dalam jurnalnya akan ada jurnal selisih penilaian kembali aset tetap yang nanti akan ada di laporan posisi modal, perubahan modal, seperti itu. Di akuntansi istilahnya itu adalah restatement. Seperti itu. Jadi masuknya ke ekuitas. Itu secara akuntansi. Tidak diperbolehkan. Oke, kita coba tanya-tanya dikit ya. Fahri. Ya, Pak. Yang dikenakan PPh final 10% itu yang selisihnya lebih atau selisihnya kurang? Yang selisihnya lebih, Pak. Selisihnya lebih. Ririn. Iya, Pak. Kalau sudah melakukan revaluasi aset, apa konsekuensi yang harus diterima? 5 tahun tidak boleh melakukan penjualan. Kalau pengen ngejual, gimana Amanda? Kekeh pengen jual. Tambah PPh 15%. Tambah PPh 15%. Kalau nggak mau kena 15% tapi pengen jual, gimana caranya, Riri? Oh, Riri. Iya, Pak. Jual ke pemerintah. Jual ke pemerintah. Betul ya. Dewi. Iya, Pak. Apa itu revaluasi aset? Revaluasi aset. Penilaian kembali aset, Pak. Penilaian kembali aset. Yohanes. Enggak ada. Dian. Iya, Pak. Kenapa harus ada revaluasi aset? Kenapa ada revaluasi aset? Karena adanya kenaikan nilai aset tetap di pasaran, Pak. Oke. Apa yang menyebabkan nilai aset kita naik? Laurentius. Ada? Nggak ada. Suci, Sintiani. Dipengaruhi oleh supply sama demand, Pak. Supply-nya yang gimana? Yang turun, kalau supply-nya turun, berarti demand-nya naik, Pak. Oke. Ika Ratnasa, Ika mah nggak ada ya. Riza. Ada? Nggak ada juga Riza. Miranda. Ya, Pak. Boleh nggak secara PSAK melakukan revaluasi aset? Enggak boleh, Pak. Kenapa? Karena yang dihitung sama PSAK itu harga perolehan, bukan nilai jar. Oke. Kita lanjutkan.
Sekarang kita akan bahas revaluasi aset berdasarkan Undang-Undang Pajak. Berdasarkan KMK yang mendasari bolehnya melakukan revaluasi aset, menjelaskan hal-hal berikut. Yang boleh melakukan revaluasi aset adalah WP Badan dalam negeri yang asetnya itu berada di Indonesia. Yang dimaksud sebagai WP Badan itu sekumpulan orang atau modal yang meliputi PT, CV, perseroan, BUMD, BUMN, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, telah memenuhi semua kewajiban. Kenapa? Ini sama penjelasannya seperti melakukan restitusi. Yang namanya revaluasi itu merupakan hak setiap wajib pajak badan dalam negeri. Kalau kita ingin menuntut hak, maka penuhi dulu kewajibannya. Kewajiban kita sebagai wajib pajak, khususnya yang berhubungan dengan revaluasi aset, adalah kepatuhan kita terhadap kewajiban pajak seperti PPH, PPN, PPNBM, PBB, dan BPHTB. Minimal 4 ini kita tidak pernah terlambat lapor, kita tidak pernah sengaja tidak bayar, atau kita tidak pernah sengaja memanipulasi laporan. Kalau ini sudah terpenuhi, maka kita boleh mengajukan hak kita untuk melakukan revaluasi. Kemudian, aset-aset yang boleh dilakukan revaluasi atau penilaian kembali atau restatement, yaitu aset tetap berwujud. Bentuknya bisa tanah, bangunan, atau bukan bangunan, yang tidak boleh untuk dilakukan penjualan. Karena tadi sudah kita sampaikan, revaluasi tidak boleh penjualan selama 5 tahun paling cepat. Yang kedua, asetnya harus ada di Indonesia agar fiskus atau pemerintah bisa memastikan nilai itu benar atau enggak. Yang ketiga, kita punya banyak aset perusahaan, nggak cuma satu pastinya. Kita pun bisa memilih untuk melakukan revaluasi untuk seluruh aset yang kita miliki, disebutnya revaluasi total, atau kita melakukan revaluasi untuk sebagian saja. Namanya revaluasi parsial. Dua-duanya boleh dilakukan. Kemudian pada saat kita ingin melakukan revaluasi, kita tidak boleh serta-merta gitu ya, menilai aset yang kita miliki oleh diri kita sendiri, tekaci ya gitu mah. Maka kita butuh pihak ketiga yang disebut sebagai perusahaan penilai. Perusahaan penilai ini bukan sembarangan. Perusahaan ini harus diakui oleh pemerintah. Jangan lupa, kalau kita meng-hire perusahaan penilai, artinya kita harus mengeluarkan biaya. Makanya ini harus menjadi komponen tambahan sebagai langkah kita mempertimbangkan. Jadi, kalau misalkan pajaknya turun 50 juta gitu ya. Kemudian pajak final yang kita harus bayar 60 juta, kemudian kita harus bayar perusahaan penilai untuk menilai aset yang kita miliki gitu ya. Ganti jangan 60.
ini 40. Misalkan 20 juta. Nah, berarti kan ini tekor ya. Jadi kalau tekor seperti ini, ya kita sarankan tidak lakukan revaluasi. Tapi kalau misalkan menguntungkan, gitu ya, kalau misalkan menguntungkan, seperti pajaknya turunnya misalkan 100 juta. Nah, baru kalau seperti ini, kita sarankan lakukan revaluasi. Karena perusahaan penilai masih masuk di perhitungan kita. Gitu ya. Nah, kok hilang? Berikutnya, yang namanya perusahaan penilai kan kita yang bayar tuh. Pasti kalian mikir gitu ya, wah bisa nih kong kali kong, naikin dong nilai revaluasinya gitu ya. Nah, pemerintah sudah tahu akal bulus kalian, gitu ya. Gimana caranya? Nah, ternyata kalau perusahaan penilai itu kita suap untuk menaikkan nilai revaluasi kita, maka diketahui oleh pemerintah ini mah ngada-ngada nih, ngadi-ngadi gitu ya. Kalau ngadi-ngadi ya udah, maka Dirjen Pajak turun tangan untuk menetapkan kembali berapa yang sebenarnya nilai aset itu nilainya. Gitu ya. Jadi kalau ngadi-ngadi juga Dirjen Pajak turun tangan untuk menentukan nih yang benar segini gitu. Kemudian yang keenam, kalau ada selisih gitu ya. Kemudian selisih itu ternyata selisih lebih, tapi kondisi kita, kondisi yang rugi, maka kita bisa mengkompensasikan tersebut. Gitu ya, selama belum habis saldo kita atau belum habis waktu kita. Waktunya adalah maksimal 5 tahun. Jadi kalau kita lagi rugi, terus kita revaluasi aset, kita nggak harus bayar. Kenapa? Karena kita masih punya kompensasi kerugian. Kemudian yang ketujuh, kalau di atas bilang, kalau ada selisih dipajaki, yang di sini dirinciin. Enggak semua selisih dipajakin, hanya selisih lebih saja yang dipajaki dengan nilai 10% tarifnya. Ya, seperti itu. Kemudian yang ke-8, kalau wajib pajak itu melakukan merger dengan perusahaan yang lain, boleh dicicil. Boleh dicicil PPh yang 10% itu. Paling lama 5 tahun. Kalau merger. Jadi merger itu dianggap oleh pemerintah bahwa perusahaan tersebut tidak mampu berdiri di atas kaki sendiri. Makanya butuh teman alias merger. Ya udah deh dikasihani. Gitu ya. Dikasihani dengan boleh deh nyicil. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan kondisinya seperti itu, minimal yang harus dibayar itu adalah 20%. Jangan main cicil aja sekarang 5%, 2 tahun lagi 5%, jangan seperti itu. Kemudian kalau kita melakukan evaluasi sebelum akhir tahun, maka dihitungnya di tahun yang bersangkutan. Kayak sekarang nih, kita tanggal 16 Desember melakukan evaluasi.
kita mengajukan ke perusahaan penilai, kemudian kita ajukan ke Fiskus di ACC, maka itu bisa masuk ke tahun buku 2021. Jadi sesuai transaksinya. Kemudian karena nilai aset sudah berubah, sehingga yang menjadi dasar perhitungan penyusutan yaitu nilai revaluasi. Makanya pasti kalau nilai revaluasi itu berubah, biaya depresiasi pasti berubah. Dan pasti kesananya pajak akan berubah. Kemudian nomor 12. Aset itu tidak boleh dijual selama 5 tahun. Nomor 13, kalau kekeh pengen dijual, 15% tambahannya. Kecuali kalau dijual ke pemerintah. Seperti itu. Ya, materi kita hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan ke persyaratan administrasi setelah revaluasi aset tetap. Sampai terakhir tentu kita akan melakukan perencanaan pajak untuk revaluasi aset. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh. Untuk informasi, jasa kremasi itu tidak dikenakan pajak ya. Kita udah bahas itu di PPN ya. Jasa pemakaman, jasa kremasi itu tidak dikenakan pajak. Jadi kalau ada yang dikremasi, dipajaki itu tidak dibolehkan. Soalnya lagi rame ya kremasi. Gitu. Oke, kalau nggak ada, kalian bisa istirahat sampai ke sesi 2 ya. Saya juga. Kemudian jangan lupa tugasnya dikerjakan kalau mau, kalau nggak juga nggak apa-apa. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih, semoga tetap sehat dan tetap kuat ya. Kuliah malam memang berbeda dengan pagi, baik itu mahasiswanya maupun dosennya. Saya juga merasakan ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.